Sandler teman-teman, welcome to my channel Eliza Alvareza. Don't forget to like, comment, and subscribe. Salam kenal dari aku ya teman-teman ya. Perkenalkan, aku aslinya orang Palembang ya, orang Palembang. Terus aku kuliah di UIN Raden Patah Palembang juga S1. Jurusan aku Akidah dan Filsafat Islam. Dan aku sekarang alhamdulillah dapat beasiswa dari lembaga Masagena Education, Masagena Edukasi Turki ya teman-teman ya, di tahun 2020-2021. Nah teman-teman, kemarin-kemarin kan aku terus-terusan berbagi seputar informasi beasiswa nih. Nah kali ini aku pengen berbagi informasi seputar self motivation. Nah, dan ini dari diri aku sendiri. Aku mencoba untuk menasehati diri aku sendiri dan aku mencoba untuk berbagi ilmu yang aku punya gitu teman-teman ya, ke teman-teman sekalian. Ini adalah tentang kisah aku yang mungkin gak aku bagiin secara cuma-cuma. Biasanya aku bagiinnya di seminar-seminar aja, tapi karena ini adalah sebuah situs yang mungkin akan menjadi amal jariah untuk kita semua, jadi aku gak keberatan untuk berbagi ilmu aku di sini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jadi hal yang gak pernah aku ceritain kepada dunia adalah tentang siapa aku. Who me. Siapa aku. Ini adalah tentang perjuangan aku dalam mengejar impian aku untuk menjadi seorang penerima beasiswa S2 ya teman-teman ya. Yang mana banyak sekali yang aku korbankan untuk aku berada di posisi ini teman-teman. Jadi mulai dari usia, waktu, tenaga, pikiran, bahkan aku meninggalkan keluarga aku untuk melanjutkan studi ke negara Turki. Aku juga meninggalkan pekerjaan aku yang ada di Indonesia meskipun gak seutuhnya, karena aku backgroundnya memang bukan seorang pekerja ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2014 itu aku keterima di UIN Raden Patah Palembang, jurusannya Akidah dan Filsafat Islam. Kemudian aku dapat beasiswa juga dari lembaga Masagena Education untuk S2-nya. S1-nya aku dapat beasiswa juga dari Bidik Misi teman-teman. Ya teman-teman ya. Nah, tapi perjalanan aku tuh nggak mulus-mulus aja teman-teman. Banyak sekali rintangan yang pernah aku lewatin, dan itu membekas di benak aku ya teman-teman ya. Dan aku mulai kisah aku sekarang. Ini sekedar motivasi aja ya untuk teman-teman ya, bahwasannya gak ada impian itu yang sederhana. Semuanya harus diraih dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa teman-teman. Karena doa itu harus di awal baru usaha, jangan dibalik. Jadi kebanyakan kan orang kan doa dulu baru usaha kan, kayak gitu kan, padahal seharusnya nggak kayak gitu. Kebalik deh, usaha dulu kan kata orang kan, kayak gitu kan, supaya kita udah usaha maksimal kemudian kita doa kayak gitu kan, baru berserah kayak gitu loh. Itu bagi aku salah. Dari pemikiran aku pribadi, doa itu harus di awal ya teman-teman ya, bukan di akhir. Sama seperti ketika kita mau tidur, kita kan doa dulu baru tidur. Kita mau makan, doa dulu baru tidur.
Jadi salah menurut aku kalau misalnya orang bilang kita usaha dulu kemudian berdoa. Jadi ilmu yang ini aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari, dimana ketika aku menginginkan sesuatu, aku meminta dulu baru aku usaha. Kayak gitu loh teman-teman. Di usia aku 25 tahun ini, aku merasa tidak ada lagi yang aku kejar karena semuanya telah aku dapatkan. Seperti itu. Dan aku merasa kalau diri aku ini udah cukup untuk aku pribadi. Tapi teman-teman, kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Karena gini teman-teman, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, pada akhirnya ini akan berdampak terhadap masa depan bangsa. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda itu bisa berperan untuk masa depan bangsa? Seperti itu ya teman-teman ya. Aku tamat dari UIN Raden Patah Palembang pada usia 22 tahun. Jadi waktu itu aku masih skripsi, 21 tahun aku masih skripsi, terus aku waktu itu semester 7, terus aku melaksanakan pengabdian masyarakat atau KKN ya teman-teman ya. Pengalaman KKN itu bener-bener nggak bisa aku lupain karena KKN itulah yang bisa menjadikan aku di posisi yang sekarang. Mungkin kalau misalnya aku nggak pernah di posisi sulit sebelumnya, aku nggak akan pernah berada di posisi ini. Lantas di waktu KKN aku bertemu dengan orang-orang yang nggak memahami aku secara emosional dan tidak mengenal potensi yang aku punya. Karena kita sepantaran kan teman-teman ya. Padahal apa yang aku lakukan itu ilmu yang aku dapetin dari dosen aku. Dan dosen aku itulah yang secara nggak langsung membimbing ya teman-teman ya. Meskipun dosen aku itu juga pernah membuat aku ngerasa nggak berarti bagi dia kayak gitu loh. Bahkan dia juga sempat merendahkan aku inget teman-teman, apapun yang pernah orang lakukan ke aku nggak akan pernah dendam, tapi aku nggak akan pernah lupa. Itu aku. Jadi waktu KKN aku ketemu dengan teman-teman yang nggak satu frekuensi sama aku, dan mereka kayak mengucilkan aku kayak gitu loh. Mereka bilang, apa sih kamu itu sok ngatur-ngatur gitu loh, padahal kamu bukan ketua KKN, kata mereka kan. Ya padahal apa sih artinya sebuah kelompok kalau nggak ada kerjasama kayak gitu kan. Nah tapi karena kita sepantaran, waktu itu juga aku minim pengalaman tentang organisasi dan juga pengalaman tentang kepemimpinan, jadi jatuhnya aku nih orangnya suka ngatur-ngatur kata mereka gitu loh. Yang lebih menyebalkannya lagi, aku diletakkan di posisi sekretaris. Exactly, nggak punya potensi di bidang sekretaris, diletakkan di sekretaris karena mereka nggak ada mau wakil-wakil lah, mereka ada mau ketua sama sekretaris gitu kan. Oke lah, fine, aku di bidang sekretaris dan ada ketuanya, cowok ketuanya kan. Tapi aku nggak cocok sama nih orang kayak gitu kan. Masa dia bikin bikin surat, dia yang bikinnya, aku yang nanda tanganinya, even dia salah aku yang disalahin, kan aku nggak mau kayak gitu kan. Akhirnya aku diberhentiin dari KKN teman-teman. Wah, diberhentiin, bukan diberhentiin dari KKN ya, tapi dari jabatan sebagai seorang sekretaris KKN. Wow banget ya, masa jadi sekretaris KKN aja diberhentiin. Lucu banget kan. Tapi itu bikin aku kayak ngerasa nggak dihargai sama sekali. Kemudian teman-teman, em, karena aku ngerasa nggak cocok dengan lingkungan ini, kemudian aku mengganti lingkungan aku bergaul dengan masyarakat. Aku tetapkan aku di sini 40 hari. Bagaimana 40 hari ini bisa berarti untuk aku kayak gitu kan. Karena yang namanya KKN itu teman-teman, kalau nggak dinikmati itu akan menjadi penjara untuk kalian kayak gitu. Aku bergaul dengan masyarakat, aku belajar dengan semua masyarakat, aku bermain dengan anak-anak kecil, dan aku belajar banyak dari mereka. Dan itu merupakan KKN yang paling terkesan di hidup aku ya teman-temannya. Sampai detik ini pun aku masih berkomunikasi dengan anak-anak KKN aku, bahkan mereka menanyakan ke aku kayak gitu loh.
Kak, aku ini bagusnya SMA di mana, SMP di mana, sering berkonsultasi seperti itu. Karena apa? Hubungan baik itu akan menjadikan kita terus bisa menjalin silaturahmi dimanapun kita berada. Terus balik dari KKN teman-teman, aku ikut majelis dan itu majelisnya punya dosen aku juga. Nah, karena aku waktu itu bisa dikatakan ya dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak mendidik aku dengan baik, sehingga aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat, dan pada akhirnya aku pun diasingkan lagi sama lingkungan aku. Aku diberhentikan dari majelis tersebut. Wah, sakit hatiku. My God. Kemudian dari pengalaman itu aku belajar untuk mencari lingkungan yang bisa nerima aku ya teman-teman ya. Ketika aku tidak memiliki lingkungan itu, aku menciptakan lingkunganku sendiri. Karena aku yakin kalau aku punya potensi dan aku percaya dengan diri dan kemampuan yang aku punya. Jadi teman-teman, yang aku lakukan waktu itu adalah aku mencari pergaulan baru. Aku ikut organisasi kemasyarakatan, terus aku juga ikut-ikut seminar kayak gitu kan, ikut-ikut seminar kayak gitu kan. Nah, finally aku ikut satu seminar yang membuka wawasan aku, dan alhamdulillah orang yang waktu itu menjadi pematerinya sampai saat ini masih menjadi sahabatku sampai detik ini. Akhirnya aku membangun komunitas pemburu beasiswa S2, aku bergaul dengan masyarakat, aku perbaiki semua kesalahan-kesalahan aku di masa lalu, memahami potensi aku bahwa aku adalah seorang leader, aku adalah seorang pimpinan, aku mampu memimpin diri aku sendiri dan aku mampu memimpin orang lain. Aku buktikan itu dengan membangun komunitas pemburu beasiswa S2. Tamat aku dari S1 teman-teman, komunitasku tetap berjalan. Aku berangkat dari kota Palembang ke Jakarta untuk membangun PBS 2 Study Club Jakarta. Amazing. Nah, kemudian dari Jakarta itu aku berkelana lagi ke Surabaya, ke Jogja, ke Lombok kayak gitu kan. Aku ikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Itu demi apa? Demi membuktikan kepada diri aku bahwa aku ini layak gitu loh. Impian untuk melanjutkan studi S2 itu memang sudah aku bangun sejak lama teman-teman, tapi ya gak gampang lah untuk meraihnya kayak gitu kan. Makanya aku di tahun 2018 19 itu kan nyoba di beberapa beasiswa, masih belum kayak gitu kan. Terus juga di tahun 2019 aku belajar bahasa Inggris kayak gitu kan, untuk mengasah speaking aku kayak gitu kan. Untungnya ada rezeki, aku iseng-iseng aja ya, iseng-iseng aja buat apply di Aimun. Mau waktu itu nggak ngerti, sumpah demi Allah aku nggak ngerti Aimun itu apa kayak gitu kan. Tapi aku coba aja dengan semua kemampuan aku yang aku punya, pokoknya aku coba apply. Aku lulus, aku dapet loa, tapi aku nggak punya uang. Terus apa solusinya? Lalu yang aku lakukan adalah aku memanfaatkan ilmu yang aku pelajarin dari orang yang membesarkan aku, yaitu kakak dari ayahku, uakku. Itu dulu dulu waktu aku kecil aku sering diajarin buat apa ya, ngadep pejabat gitu loh, terus bikin proposal kayak gitu kan. Aku terapkan yang kayak gitu, finally aku bisa berangkat ke negara negara Malaysia, Putrajaya waktu itu dengan biaya sponsor ya dari pemerintah, dari lembaga, dari orang-orang yang dermawan, yang aku doain terus mereka, semoga mereka terus sehat selalu, karena berkat mereka lah aku berada di sini. Kemudian pulang dari Malaysia, aku berangkat lagi tuh ke kampung Inggris, dan juga aku dapat lagi yang parsial pandit ke Lombok gitu kan, ke daerah ke daerah Gili Asahan Lombok selama 1 minggu. Cuman pada saat itu aku udah punya basic sebagai seorang leader ya gitu kan, sehingga aku sudah memiliki cukup pengalaman untuk mengkritik orang lain kayak gitu loh. Nah, jadi
yang aku pahami lagi setelah aku bergaul dengan teman-teman aku itu, aku paham bahwasannya dimanapun kita berada kita harus menjadi gelas kosong, sehingga orang lain tidak memandang kita itu sebagai pribadi yang kita bawa di tempat asal kita, kayak gitu. Dan tahun 2020 aku berangkat lagi ya ke kampung Inggris. Kali ini aku bener-bener mencari beasiswa, dan alhamdulillah dapet ya, dapat beasiswa. Kemudian aku bangun perusahaan Generation Future Leader. Itu perusahaan yang mana aku bangun itu memang tujuannya buat apa ya, buat membuktikan bahwasannya aku punya sesuatu yang bisa aku jadikan untuk menghasilkan, kayak gitu. Karena basic aku sebagai seorang leader itu udah terbentuk, jadi aku tuh nggak mau bekerja untuk orang lain, dan aku mencintai kebebasanku. It's me ya teman-teman ya. Kemudian dari sana aku mengumpulkan uang, meskipun ya namanya juga bisnis ya, banyak jatuh bangunnya. Aku berapa kali kehilangan uang kayak gitu kan. Nah, tapi aku nggak nyerah. Aku punya prinsip gini ya teman-teman ya, ketika aku menguasai suatu bidang aku akan menguasai dengan sungguh-sungguh, dan ketika aku diamanahkan sesuatu aku akan terus menjaganya. Jadi aku tidak akan pernah berkhianat. Loyalitas yang aku punya ini mungkin tidak dimiliki oleh semua orang, dan itu yang menjadi prinsip aku. Tapi sebelum aku berangkat itu kan aku kan kesulitan ya, kesulitan masalah keuangan, finansial dan lain-lain. Sempatlah kerja di beberapa tempat sampai aku menemukan pekerjaan yang mana itu buat bikin aku nyaman. Aku ketemu dengan seorang pimpinan yang sampai saat ini pimpinan itu terus memantau perkembangan aku, dan berkat beliau lah itu membuat aku menyadari bahwasanya memang aku adalah seorang leader. Jadi aku bekerja di sebuah perusahaan internasional, Bullies FX, atau ke lebih perdagangan internasional, perdagangan dunia, jual beli emas kayak gitu kan. Waktu aku sebelum berangkat itu tahun 2019, dan aku membeli sebuah lisensi perusahaan. Kemudian dari di situ aku belajar bahwasannya bagaimana menguasai di bidang bisnis, dan bagaimana ilmu-ilmu untuk menggait para investor-investor besar. Meskipun sebenarnya ilmu itu masih aku miliki sampai saat ini, tapi ilmu yang aku pelajari di tempat kerja itu aku peruntukkan untuk membesarkan perusahaan yang aku bangun sendiri. Nah, karena potensi yang aku punya ini melirik para pimpinan perusahaan kayak gitu loh. Aku mau ditarik jadi pekerja tetap di perusahaan sana kayak gitu kan. Bahkan disediakan kantor sama mereka dengan gaji yang minimum besar lah ya. Cuman kerjaannya ini juga berat ya teman-teman ya, karena aku udah bertahun-tahun di perusahaan itu. Kemudian aku memutuskan untuk mengejar impianku untuk menjadi penerima beasiswa S2. Nah, cuman aku inget ya bahwasannya aku ini kan seorang sarjana agama. Sarjana agama ini negara mana yang paling cocok selain negara Turki? Kayak gitu kan. Kalau mau ya Maroko, kalau mau Madinah, Arab Saudi kayak gitu kan. Ada syarat-syarat tertentu yang mungkin enggak aku punya. Kayak gitu loh. Sehingga negara Turki adalah negara yang paling strategis buat aku melanjutkan studi S2. Itu loh, makanya aku pilih negara Turki, nggak pilih negara lain. Darullah di tahun 2021 itu aku dipertemukan dengan Mas Sagena. Aku nggak tahu ya, ini mungkin takdir yang memang sudah Allah terapkan. Tapi apa yang aku lakukan teman-teman? Jangan kalian pikir ketika aku berada di sini aku nggak melakukan apa-apa. Aku terus bergerak, bergerak dan terus bergerak meskipun cuma satu langkah. Dan doaku tidak akan pernah kuhentikan. Sampai detik ini pun aku masih terus berdoa. Karena apa? Bagi aku doa itu adalah kebutuhan. Nah, harusnya kalian berpikir bahwasannya ketika kalian meletakkan dunia itu di atas tangan, dunia dalam genggaman. Tapi kalau misalnya kalian letakkan dunia itu
di kelopak mata kalian ini tidak akan mampu menjangkaunya, kayak gitu. Jadi jangan pernah kejar dunia, gak ada gunanya, karena dunia ini akan terlihat kecil sebenarnya kalau misalnya kalian paham bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini sebagai apa, kayak gitu. Impianku waktu aku kecil, aku ingin menjadi seorang motivator. Di tahun 2020, tahun 2020 ya, aku mencapai targetku sebagai seorang motivator. Aku pun punya impian untuk menjadi seorang penulis. Di tahun 2021 itu aku juga ikut berbagai ajang kepenulisan, akhirnya aku menjadi seorang penulis. Dan aku ingin menjadi penerima beasiswa dengan membangun komunitas pemburu beasiswa S2 pun impianku sudah tercapai. Dan saatnya sekarang aku memberikan semua ilmu yang aku punya ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Karena aku tahu apa yang aku lakukan ini adalah dakwahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian pikir ketika aku bilang like, comment, subscribe itu sebenarnya aku mencari cuan kayak gitu kan. Karena bagi aku cuan itu adalah bonus. Kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya aku mentargetkan sesuatu dan itu ukurannya adalah materi, aku nggak akan pernah merasa cukup. Karena aku ini manusia biasa, sama kayak kalian. Tapi kalau misalnya aku peruntukkan apa yang aku punya ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa membawaku kepada impianku selanjutnya, nah, Allah akan kasih aku bonus berupa cuan. Itu yang aku percaya. Sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk berhasil. Kewajiban kita hanya mencoba. Jadi jangan pernah khawatirlah dengan takdir. Karena takdir itu memang sudah ditentukan. Tugas kita sebagai manusia kan hanya mencoba. Jadi coba logikakan apa yang kamu usahakan itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan usahakan dengan maksimal. Masalah takdir serahkan kepada yang pemilik takdir. Oke? Bagi saya ada 3 hal yang berarti dalam hidup saya. Waktu, tenaga, dan kepercayaan. Itu. Testimoni aja ya teman-teman ya, singkat tentang cerita perjalanan saya, dan tidak akan saya ulik semua lah. Kalau misalnya saya ulik semua nanti kalian nggak mau lagi ikut seminar saya yang selanjutnya ya, karena saya akan terus bersosialisasi untuk apa, untuk menjadi perantara impian kalian. Kalau misalnya kalian punya impian, mungkin dari ucapan yang saya ucapkan ini sepatah dua kata-kata kalian terapkan dalam kehidupan kalian dan itu bisa menjadi amal jariah, baik untuk diri saya pribadi dan untuk keluarga saya, terutama orang tua saya. Karena saya ini sudah tidak memiliki orang tua, bapak saya udah tidak punya lagi ya teman-teman ya. Saya adalah anak yatim di kelas 3 SD, saya udah ditinggal oleh ayah saya. Dan alhamdulillah saya mempunyai ibu yang hebat berserta uak yang luar biasa yang membimbing saya sampai detik ini. Mereka terus mendoakan saya dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan saya sampai detik ini. Karena itu saya tidak pernah takut kehilangan apapun dan saya tidak membutuhkan apapun, teman-teman. Saya hanya butuh Allah selalu ada bersama saya dimanapun saya berada dan membuat manusia pun bisa menyayangi dan mencintai saya. Karena apa yang lagi dikejar di atas dunia ini? Dunia ini hanya permainan semata. Kita hanya bermain-main di atas dunia ini. Kelak kita akan kembali, kita akan pulang. Kayak gitu loh. Jadi untuk apa kita kejar dunia kayak gitu loh. Anggap aja apapun yang diberikan kepada kita itu adalah titipan dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ya, jangan kalian pikir dengan penampilan saya bahwa saya tidak mengerti soal agama. Nama saya terpampang Eliza Alpareza, sarjana agama. Betapa besar tanggung jawab moral saya terhadap agama saya, negara saya, hidup saya, mati saya, teman-teman ya. Dan itu harus didakwahkan. Kalau tidak didakwahkan, ini akan saya pertanggungjawabkan hingga di akhirat. Jadi
Saya harap teman-teman yang menonton ini akan membantu saya menyebarkan pengalaman yang saya punya ini untuk siapa saja yang membutuhkan motivasi untuk menjadi seorang yang menurut kalian itu sukses, tapi menurut saya tidak ada kesuksesan, teman-teman. Yang ada hanya kepuasan. Jadi, teman-teman, kalian mengejar apapun, pada akhirnya kalian akan berhenti ketika kalian merasa puas. Jadi teman-teman, kepuasan itu hanya didapatkan kalau kalian bersyukur. Kalau misalnya kalian gak pernah bersyukur, kalian gak akan dapatkan apapun. Meskipun sebesar apapun yang kalian punya, sebanyak apapun yang kalian miliki, kalau kalian gak pernah bersyukur, kalau kalian tidak pernah merasa cukup, kepuasan itu tidak akan pernah ada. Oke? Jadi, itu pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Gurus-gurus, see you on top. Pesan dari saya satu lagi, teman-teman, penutup dari saya, bebaskan dirimu dari sesuatu yang bisa membuat dirimu tidak berkembang. Saya Eliza Alpareza, live, use heart.